Sungguh hanya Engkau Allah yang layak untuk kami kagumi, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, dan tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini atas setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati urapi hamba-Mu Pastor Rubin Ong dan juga semua kami yang ikut dalam Zoom ini, dalam rumah doa ini Tuhan. Berkati setiap peralatan yang kami gunakan, berkati sinyal kami dimanapun kami berada. Biar kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya persilakan Ko Rubin. Ya, shalom Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Saya yakin semua baik ya. Yang baik bisa kasih tanda jempol atau tanda jempol di saudara punya device ya. Saya bersyukur boleh kembali ada di Rumah Doa Emmanuel ya. Thank you kakak senior saya, cicik saya yang baik, Cik Lili, dengan semua yang ada di sini ya. Thank you untuk kesempatan, kepercayaan, bisa sharing ya tanpa merasa tahu, tanpa rasa saya lebih tahu dari saudara, enggak sama sekali ya. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan apa yang menjadi hati Tuhan ya. Dan thank you saudara berkenan untuk mau mendengar ini. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan. Nah, itu jauh lebih penting. Nah, saya ingin mengajak kita, mungkin saya akan lempar beberapa ide yang perlu kita coba renungkan ya, karena kira-kira di 2 minggu yang lalu ya, belum ada 2 minggu, kira-kira ada 12 hari yang lalu, saya lagi ada di mobil sama Lili dan Tata, karena saya mesti equip satu tempat di satu adik rohani saya punya komunal ya. Kita ngobrol aja, ngobrol begitu ya, tapi salah satunya waktu kita ngobrol, tiba-tiba itu saya bisa rasa gemetar, ya bukan karena tensi naik atau kolesterol tinggi, enggak. Tapi tiba-tiba saya gemetar dan saya itu sampai kemudian saya sadar, saya menitikan air mata. Saya jarang begitu tuh lagi di mobil. Sampai kemudian saya berkata Winnie sama Lili Tata, kok saya ini kayak itu ya? Ya ini bahasa saya, buat saya ya. Saya itu kayak babi yang suka melempar mutiara. Ya, jadi kan Yesus katakan dalam perumpamaan tentang firman Tuhan, kamu jangan taruh harta yang berharga itu yaitu pada hal yang najis. Jadi kayak babi kalau dikasih mutiara ya pasti dia akan injak-injak dan dia tetap akan kekubangan yang kotor itu kan. Ya. Nah, kemudian saya tanya sama Lili Tata, pertanyaannya sederhana. Coba begini, kita ini kalau tiba-tiba ya apa saja dalam waktu Tuhan dia datang kedua kali atau dia kemudian kunjungin kita untuk ambil kita. Pertanyaan saya begini, kita ini tahan nggak berdiri di hadapannya Tuhan ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, ya as a person loh, bukan rame-rame. Secara ya kita kan nanti secara pribadi-pribadi berjumpa dengan Tuhan kan, walaupun kita sebagai gereja secara congregation, secara komunal kita akan ke sana ya, Bapak Ibu semua. Nah, itu pertanyaan yang kemudian saya lemparkan ya. Jadi pertanyaannya, kita ini bisa nggak tahan berdiri di hadapan Tuhan ketika kita berjumpa dengan Dia secara pribadi. Misal, saya bisa sekarang ini tahan berdiri di hadapan Bapak Ibu, walaupun saya duduk ya, maksudnya kalau saya khotbah atau apa kan saya berdiri karena saya memang punya persiapan. Kalau saya tidak punya persiapan, saya tidak akan bisa tahan berdiri di hadapan Bapak Ibu. Nah, apa yang akan saya sampaikan? Itu sebetulnya bentuk dari responsibility, pertanggungjawaban dalam kehidupan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di Alkitab, kita melihat di Alkitab ya, di Kejadian pasal pertama, saya tidak akan membaca keseluruhan, nanti saya baca beberapa ayat saja. Saya sudah kasih ke Nina, saya minta maaf sama Nina karena saya kelupaan share ayat-ayat ya. Mungkin kemarin ya sok sibuk sih ya, sok sibuk banget. Nggak sibuk, sok sibuk saja supaya nggak dipikir nganggur. Nah ya, kadang-kadang kan pria kalau rasa nganggur itu dignity-nya hilang gitu ya. Jadi sok sibuk aja. Nah, nanti mungkin beberapa ayat kalau ada yang miss ya minta maaf, saya nanti bacakan di saya punya Alkitab ya Bapak Ibu ya.
Dari waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, dari ayat pertama sampai ayat 31. Ya, kalau kita melihat ayat pertama kan jelas ya, in the beginning God created the heavens and the earth. Itu jelas bahwa yang menciptakan itu adalah king, raja. Jadi hanya raja yang menciptakan. Ya, jadi konsep firman itu konsep kerajaan Allah. Makanya saya sering ingatkan buat kita, sorry ya, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah prinsip tentang Kingdom of God, kerajaan Allah, di mana kita punya raja yang harus memerintah hidup kita. Oke ya, dia menciptakan. Nah, dari penciptaan hari pertama sampai hari kelima selalu ditutup dengan kata itu kan, sungguh baik. It was good, selalu ya, sungguh baik. Tuhan ciptakan langit, cakrawala, bulan, bintang, matahari. Tuhan ciptakan apa? Danau, tumbuhan, tanaman, semuanya ditutup selalu dengan kata sungguh baik. Ya, sungguh baik. Ya. Tapi khusus untuk hari ke-6, ya, hari ke-6 sebelum Tuhan Sabat, ya, dia masuk ke perhentian hari ke-7, waktu dia ciptakan manusia, itu ditutupnya dengan kata yang luar biasa, sungguh amat baik. It was very good, kalau Bapak Ibu baca ya. Nah, itu dia. Nah, jadi ternyata, kenapa kok seperti ada perbedaan? Ya, sebab gini ternyata Bapak Ibu ya, semua yang Tuhan ciptakan tadi, yang sudah disediakan buat kita, kalau Tuhan ketemu orang yang tidak bisa mengelola dengan baik, itu berarti buruk. Ya, nah, sorry to say ya, kita ini kan seringkali begini, dalam ibadah kebaktian jago-jago, tapi di pengelolaan 0% kita. Ya, saya ulangi lagi ya, saya berharap ini menjadi perenungan kita bersama. Kita dalam kebaktian, dalam liturgi kita jago-jago, kita pinter nyanyi, kita pinter bikin acara, kita pinter khotbah misalnya ya, kita pinter apalah ya. Tapi dalam pengelolaan waktu, pekerjaan, keluarga, termasuk keuangan, kita nggak pinter di situ. Ya, nah saya tergerak sekali karena ini rumah doa kan sudah seperti keluarga saya ya. Jadi saya menganggap saya ini seperti sharing di keluarga lah ya. Kalau sharing di keluarga ya nggak usah formal-formal, nggak usah terlalu gimana begitu ya. Tapi saya berharap semua yang ada di rumah doa Immanuel, mari kita kemudian berpikir kembali kepada pengelolaan. Karena begini, semua yang ada di bumi ini itu dipercayakan pada kita. Ya, kita ini dipercaya saja. Kan prinsip steward jangan sampai lupa, kita bukan owner loh. Kita bukan pemilik, kita ini adalah kita ini adalah pengelola yang Tuhan percayakan. Jadi saya tidak bisa klaim bahwa waktu milik saya tidak bisa klaim bahwa pelayanan milik saya tidak bisa klaim bahwa kesehatan milik saya tidak bisa kemudian berkata bahwa keluarga milik saya. Tapi semua itu milik Tuhan yang dipercayakan pada saya untuk saya kelola dengan baik. Nah, saya ingin mengajak kita, mungkin Nina sudah coba boleh tampilkan Efesus pasal 2. Ya. Bapak Ibu, seringkali kita melihat keselamatan itu menjadi sebuah tujuan. Padahal keselamatan adalah awal untuk kita mengerjakan kembali tujuannya Tuhan. Ya, jadi saya nanti akan terangkan sebentar ya sebelumnya saya akan baca ayat ini Efesus 2. Thank you. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nggak mungkin usaha kita, karena sifat dosa itu memperbudak di dalam. Dan tidak ada senjata yang bisa melepaskan kita dari penjara di dalam. Ya kan? Ya kalau saudara misalnya soal di luar kan bisa minta tolong polisi misalnya. Kalau saudara lagi ditekan oleh penjahat misalnya ya. Tapi ini kan perbudakannya di dalam, ini spiritual, ini roh. Makanya nggak bisa upaya kita. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, oke, saya baca dulu lah ayat yang ke-10. Boleh sama-sama ayat 10, Bapak Ibu di rumah masing-masing, yuk baca ayat ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Boleh nggak sekali lagi ya ayat 10? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin buat firman Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu ya, saya ingin coba sampaikan beberapa hal yang saya harap ini sekali lagi menjadi perenungan. Saya yakinlah Cik Lili dan kita semua tahu prinsip-prinsip ini. Ya, maksud saya begini, kalau kita melihat ayat-ayat ini, sebetulnya begini, keselamatan itu bukan tujuan sebetulnya. Keselamatan itu awal untuk kita kembali kepada tujuannya Tuhan. Ya, nah kita tahu kan Bapak Ibu ya, dalam isi Alkitab kayaknya saya nggak tahu pernah sharingkan ini atau tidak. Ada 4 hal kan, yaitu penciptaan yang tadi saya sudah sebutkan, kemudian kejatuhan. Manusia itu jatuhnya karena mengikuti keinginannya, pengen jadi seperti Tuhan. Ya, yang ketiga berikutnya kemudian terjadi penebusan. Tuhan tebus kita. Nah, orang seringkali berhenti hanya pada titik ini. Oh, sudah ditebus, yang penting selamatlah. Makanya orang Kristen kan begini, udahlah, yang penting selamatlah, udah ya, yang penting masuk surga. Jadi ya ibadah sekali nggak apa-apa lah, udahlah, yang penting baik-baik. Nah, itu. Padahal kita harus masuk ke step berikut yang namanya kita dikembalikan lagi pada ide awal Tuhan menciptakan kita, yaitu kemuliaan. Ya, nah di kemuliaanlah ini kita kemudian mengerjakan tujuan-tujuannya Tuhan. Ya, kalau saya gambarkan begini, Bapak Ibu ya, prinsip penebusan itu kan seperti kayak investor. Ya, ini misalnya Pak Stephen, misalnya ini atau siapalah suami saudara yang pengusaha ya. Ya, investasi sesuatu misalnya, beli sesuatu, ya dia pasti berharap dari sesuatu itu dapat profit. Ya kan? Bapa di surga itu kan investor yang kemudian dia investasikan semua yang dia miliki untuk kemudian dia dapatkan profit lewat apa yang kita kelola sebagai wakilnya di bumi ini. Ya, sahlah. Ya kan? Masa misalnya ada Bapak Ibu yang beli sesuatu misalnya untuk investasi, masa kita mau rugi? Ya enggak lah, ya kan? Sekaya-kayanya orang pasti dia enggak mau rugi. Dia investasi apa? Nah, hal yang sama penebusan itu sebetulnya begitu. Kita dikembalikan lagi untuk kita ada di tujuannya Tuhan. Oh, kita pasti selamat, pasti, ya. Tapi kita mesti harus sadar bahwa keselamatan itu punya tujuan, yaitu untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Makanya tadi di ayat 10 tahu Bapak Ibu. Ya, kalau orang memang cuek terhadap teologi ya pokoknya ibadah lah, pokoknya nyanyi lah, pokoknya bahasa roh lah, pokoknya tepuk tangan lah, pokoknya gembira lah. Ya banyak orang makanya sorry itu saya termasuk saya, makanya tadi saya katakan saya kadang kayak babi yang melempar banyak mutiara yang Tuhan percayakan. Makanya kita di pengelolaan di kehidupan itu kita nggak terlalu direspeki oleh banyak orang. Ya, kita lemah di pengelolaan karakter, kita lemah di pengelolaan uang. Makanya sorry ya, ada orang yang bocor terus uangnya karena memang pengelolaannya yang salah. Ya, saya makanya sedih ya. Ya, kalau di pelayanan orang sampai minta-minta donasi. Sorry itu saya. Gereja itu bukan lembaga pengumpulan donasi. Gereja itu adalah tempat di mana Tuhan memberkati untuk kita menyalurkan banyak hal besar buat orang-orang di luar sana. Kalau enggak nanti, nah itu karena kita enggak mahir dalam pengelolaan. Saya nanti akan coba sampaikan beberapa hal yang saya berharap menjadi perenungan kita. Nah, Bapak Ibu begini, Bapak Ibu, kembali lagi. Nah, kalau kita memang ada dalam pemerintahan Allah, ya sekali lagi kita dipercaya, ya kita diselamatkan untuk kemudian Alkitab berkata karena kita ini buatan Allah, ya karena kita buatan Allah tadi yang Efesus katakan ya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa pekerjaan baik. Kalau boleh Bapak Ibu sampaikan sama-sama pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Ya, boleh ulangi kata ini 2-3, pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik itu menggunakan kata asli namanya ergon. Ergon, itu bahasa Yunani. Kata ergon ini ditulis di Alkitab Perjanjian Baru. Ada yang tahu nggak berapa kata? Saya kaget loh. 170 kali kata. Berarti sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Ya. Nah, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, saya berharap Bapak Ibu kalau membaca Alkitab, tiap kata itu direnungkan. Dan jangan merasa, wah saya sudah tahu kok, saya tahu kok. Enggak, saya itu sekarang coba ya belajar bahasa aslinya seperti apa,
ngerti konteksnya, kepada siapa, tujuannya untuk apa, supaya kita itu memang mahir dalam menggunakan pedang roh. Ya. Oh, kita kalau nggak mahir menggunakan pedang roh, kita ketipu-ketipu di luar sana. Apalagi hati-hati ya dengan banyak pengajaran yang sekarang, kalau nggak hati-hati orang kemudian bisa terbelokkan dari motivasi yang benar. Ya, nah, Bapak Ibu, kata pekerjaan baik di situ yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kapan berarti dipersiapkan Allah sebelumnya? Coba, kan ada kata itu, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pertanyaan saya, Tuhan itu kalau janji pasti ditepati nggak Bapak Ibu? Ya, pasti ditepati ya. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu kalau janji itu nggak mungkin mencela-mencele. Nggak mungkin. Pagi tempe, siangnya kedelai, malamnya tahu. Nggak mungkin. Tuhan itu kalau janji, iya dan amin. Ya, Rumah Doa Immanuel yang percaya katakan amin. Tuhan itu nggak pernah berubah-ubah. Janjinya tidak berubah. Rencananya kekal. Apa yang dia rencanakan tidak mungkin berubah hanya gara-gara Ukraina perang sama Rusia, hanya gara-gara Joe Biden punya kebijaksanaan berubah, hanya gara-gara Xi Jinping kemudian ya hubungannya dengan mana berubah. Enggak. Udah, Tuhan tidak terpengaruh begituan. Makanya saya beritahu buat Bapak Ibu ya, nggak usah takut. Krisis boleh terjadi, goncang boleh terjadi. Yang kita takut cuma satu, kalau Tuhan sampai goncang dan Tuhan krisis. Tapi sepanjang saya jadi Kristen, Tuhan tidak pernah goncang, Tuhan tidak pernah krisis. Saya ulangi lagi ya, nggak usah takut kalau dunia goncang, nggak usah takut kalau krisis terjadi. Takutlah kalau sampai Tuhan itu goncang dan Tuhan krisis. Tapi sepanjang saya jadi Kristen, Tuhan tidak pernah goncang, Tuhan tidak pernah krisis. Karena Tuhan itu iya dan amin. Dan rencananya itu kekal. Nah, kalau dikatakan dipersiapkan Allah sebelumnya, berarti kapan? Itu seperti waktu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu wakilnya Tuhan, Bapak Ibu. Wow, ini Pak Rubin salah sarapan pagi tadi. Kayaknya Lili salah kasih makan. Enggak, kan kita wakilnya Tuhan. Makanya saya ingatkan Bapak Ibu. Nah ini dia yang Bapak Ibu perlu bangga. Surga itu tempatnya Tuhan. Manusia itu diciptakan di bumi. Makanya dari bumi. Kita nanti dikubur juga di bumi, tanah kan. Nah, setan itu enggak punya tempat. Saya ulangi ya, surga itu tempatnya Tuhan. Manusia itu tempatnya di bumi, dipercaya untuk mengelola yang Tuhan sudah ciptakan. Sementara setan nggak punya tempat. Makanya setan mau naik ke atas, ya pasti hancur sama Tuhan. Makanya dia turun ke bumi untuk mengabdi manusia yang sebetulnya dipercayakan di bumi. Supaya begini, dia take over semuanya. Makanya tadi saya katakan kan, waktu Tuhan ciptakan manusia, dia berkata, it was very good, sungguh amat baik. Sementara sebelumnya, sungguh baik, karena dia ketemu pengelola yang bisa dipercaya. Nah, pertanyaan saya, ya ini mempertanyakan diri saya juga ya, kita ini bisa dipercaya nggak sebetulnya dalam kehidupan? Ya, maaf, kita mau minta yang besar, yang kecil-kecil saja kita nggak bisa dipercaya. Ya, susah lah. Ya, itu salah. Bapak Ibu tahu Yusuf itu ya, luar biasa ya. Yusuf di Kejadian 39. Datang ke Mesir bawa apa? Bank account? Ya, rekening bank? Ya enggak lah. Masa budak bawa rekening bank? Wong kartu KTP saja enggak punya kok. Ya. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, ini dia. Orang ini memang. Ya, orang ini memang luar biasa. Tidak perlu jadi orang Mesir untuk berkuasa seperti Firaun di Mesir. Makanya saya nggak setuju itu kalau orang berkata, Pak Rubin, nah ini yang nggak tahu bahasa Jerman, maafkan saya ya, nanti minta tolong Ibu Gembala terjemahkan. Tahu nggak ada kata-kata berkata ini, iki zaman edan, nah ora edan, ora keduman. Itu bahasa Jerman itu ya. Oke, saya terjemahkan lah ya, bukan bahasa roh loh. Ini bukan Pak Rubin ngomong bahasa roh. Nggak, ini kan begini, dunia kita ini gila. Kalau kita nggak ikut-ikutan dunia gila, ya bagaimana bisa makan, bagaimana bisa bisnis. Saya beritahu, itu jebakan penipuan paling kecil dalam kehidupan. Dan saya tidak akan membeli yang begitu. Bapak Ibu coba lihat Yusuf. Tidak ada fasilitas, nggak punya bank account. Bapak Ibu tahu nggak? Ke Mesir itu cuma pakai cawat telanjang, nggak punya KTP. Tapi Bapak Ibu yang luar biasa, kita kan paling suka begini. Yusuf kaya, Yusuf memberi makan, Yusuf pinter. Prosesnya
Dia dimulai dari mana? Keluarga dulu. Di Potifar dia bisa dipercaya. Family. Nah, pertanyaan saya untuk saudara. Saudara di keluarga percaya enggak? Nah, kalau suami istri tampar-tamparan terus, suami istri tidak jujur satu sama yang lain, suami istri selingkuh, ya gimana bisa dipercaya? Baru ke masyarakat. Either dia even dia di penjara ya Bapak Ibu. Dia di penjara. Tapi dia bisa dipercaya mengelola loh Bapak Ibu. Sampai kepala penjara itu ongkang-ongkang kaki kayak Ferry itu. Ferry lagi ongkang-ongkang kaki. Gak apa-apa Fer, diturun dia. Kan dia sudah capek jadi kakinya dinaikkan. Ya, jadi coba kepala penjara ya Eva juga ongkang-ongkang kaki kayaknya yang gak irin. Nah, mereka capek itu nyanyi terus 55 menit nyanyi loh bayangkan itu. Oke. Jadi ngomong apa tadi? Kepala penjara itu sampai begini menyerahkan semua pengelolaannya ke Yusuf. Ke siapa Bapak Ibu? Orang Buddha. Orang bukan orang Mesir. Dan itu tahanan itu Bapak Ibu tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pikir tahanan yang bersama Yusuf itu, penjara itu tahanan orang maling ayam. Bukan. Itu tahanan politik, orang-orang pintar di bidang hukum dan politik. Yusuf mengepalai mereka. Hebat ya Bapak Ibu ya. Tiba saatnya, makanya saya katakan ya, pengelolaan kecil itu, persiapan kecil yang tidak disorot lampu, yang tidak ada panggung, yang tidak ada tepuk tangan, yang tidak ada acara, yang tidak ada gedung, itu mempersiapkan orang yang bisa dipercaya untuk masuk ke panggung besar kehidupan, di mana Tuhan dimuliakan. I repeat again ya, saya ulangi lagi. Persiapan kecil yang tidak ada panggung, tidak ada sorot lampu, tidak ada jutaan penonton menonton, tidak ada tepuk tangan, tidak ada gedung, tidak ada acara, tidak ada tiket. Persiapan kecil, kesetiaan, persiapan kecil yang bisa dipercaya. Itu mempersiapkan orang untuk muncul nanti pada sesuatu yang besar di mana Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Dan Bapak Ibu tahu nggak, orang kalau dipercaya sebagai pengelola, saya beritahu buat Bapak Ibu, kaya bukan tujuan, rumah besar bukan tujuan, semua jabatan bukan tujuan. Tujuannya adalah begini, Tuhan ditinggikan. Yusuf itu ya Bapak Ibu, waktu saudara-saudaranya datang, kepahitan enggak, marah enggak, ngomel enggak, salahkan mereka enggak, coba Bapak. Sampai saudara-saudaranya ketakutan semua kan. Apalagi waktu papanya meninggal, waktu di Goshen, ayat pasal 50. Kita kan sukanya membaca ayat itu ya. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubah itu untuk kebaikan. Itu prosesnya Bapak Ibu. Dalam proses-proses kecil kesetiaan. Makanya betul kan Bapak Ibu. Ketika kemudian saudara-saudara takut, Yusuf malah menghibur. Dia tidak arogan. Dia tidak kemudian sok-sokan. Tidak sombong. Dia tidak merasa di atas mereka. Makanya saya ingatkan kita di sini juga ya. Tolong kalau memberi orang, jangan merasa kita di atasnya orang itu. Jangan. Kita sama kok. Semua yang ada pada kita itu kan dari Tuhan saja. Makanya Yusuf nggak pakai kekuasaannya untuk mengintimidasi orang. Yusuf nggak pakai talentanya untuk memperkaya diri sendiri. Yusuf nggak pakai rumahnya yang besar, bank account yang depositonya gede untuk menyatakan nih lo, gua hebat. Enggak, dia berkata ini, semua ini Tuhan izinkan supaya lewat apa yang aku alami, rencananya digenapi. Saya kalau merenung ini saya berkata, iya ya. Orang kalau dipercaya Bapak Ibu ya, memang karakternya lain. Nah, oke. Saya tidak mau kemana-mana karena saya akan fokus pada beberapa hal yang saya berharap ini sekali lagi menjadi berkat buat kita semua. Saudara, kalau kita ada di pemerintahan Allah, kita dipercaya. Ya, sekali lagi katakan kita dipercaya. Di rumah doa Immanuel ini kalau Tuhan cari orang, apakah Tuhan menemukan orang yang bisa dipercaya? Ya, soal uang bisa dipercaya, soal keluarga bisa dipercaya, soal karakter bisa dipercaya, soal pelayanan bisa dipercaya, soal apapun bisa dipercaya. Tuhan cari itu. Ya, saya mengejar hanya itu kok. Sorry ya, saya tidak mengejar dipercaya orang, saya tidak mengejar. Otomatis lah kalau orang dipercaya Tuhan, pasti orang sekelilingnya mempercayai dia. Wong dipercaya Tuhan kok. Ya kan? Orang kemudian coba maunya itulah, maaf ya, jilat-jilat orang, ya kan, harap-harapin orang. Sementara dia tidak bisa dipercaya Tuhan, ya susah, nanti bikin masalah terus dalam hidupnya. Nah, yang perlu kita sadari, kalau Tuhan percaya kita, berarti kita ini akan diberi otoritas.
Ya kan? Pemerintahan Allah itu selalu punya prinsip namanya government kan. Yaitu prinsip pemerintahan itu pasti otoritas. Ya kan? Ya, pemerintah Indonesia punya otoritas. Kalau orang salah ya ditangkap. Ya, belum lama ini kan kita tahu ya, ada orang yang coba menghina ibu kepala negara misalnya. Ya saya bilang ya nggak boleh. Beliau ini kan simbolnya negara, masa dihina? Ya minta maaf boleh, tapi kan tetap ada hukum yang tidak bisa dilanggar. Ya itu kan betul kan, orang kalau salah ya makanya nggak usah takut kalau hidup benar. Nah, takutlah kalau hidup salah, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, dalam pemerintahan Allah kita punya otoritas. Ya, mari katakan sama-sama otoritas ilahi. Otoritas ilahi. Ya, 2-3 otoritas ilahi, otoritas ilahi. Nah, kita itu punya otoritas ilahi dalam kehidupan. Coba Nina tampilkan ya Yohanes 1 ayat 12 ya. Nah, itu Yohanes 1 ayat 12. Saya kayaknya kalau belum nanti Nina siapkan Matius 16 ayat 19 ya. Kalau misalnya bisa. Karena tadi saya lupa ke Nina ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, semua orang ya Bapak Ibu ya. Nah, kata kuasa di sini ini memakai kata asli namanya exousia. Yang suka belajar bahasa asli pasti tahu ya. Kata exousia ini adalah wibawa ilahi. Ya, wibawa ilahi. Ya. Bu Pur ada di sini ya. Ibu Pur mana ada ya Bu Pur? Ya, saya kalau lihat Bu Pur bayangkan itu beliau punya wibawa ilahi. Oh ya loh. Saya kalau lihat misalnya siapa ya, saya enggak ngomong Pak Rubin supaya dipuji-puji Bu Pur, enggak lah. Ya, Bu Pur itu punya wibawa ilahi. Ya, misalnya jelaslah Ibu Gembala jelas. Ya, yang lain. Semua kita itu waktu kita menerimanya dia, itu akan jadi orang-orang yang punya wibawa ilahi. Nah, kita itu jadi anak-anaknya. Ini tidak main-main Bapak Ibu. Anak-anak itu tahu Bapak Ibu. Kalau kita bicara anak, ya coba anak itu bicara apa? Akses kepada Bapa. Oh ya. Coba, saudara tidak bisa kemudian naik ke kamarnya Pak Stephen, kemudian lompat di kasurnya. Oh, dimarahin Pak Stephen. Saya yakin, ya kan? Pasti dimarahin. Ya, tapi coba anaknya Pak Stephen, Kelvin namanya, padahal segede itu, lompat ke kamarnya, kemudian peluk-peluk papanya. Ya papanya seneng, ya kan? Ya udah itu kan. Saya kalau Tata tiba-tiba peluk, saya lompat dan kemudian tarik-tarik saya seneng banget. Tapi kalau orang lain lompat dan peluk-peluk saya, ya saya langsung akan kibaskan kan. Enggak, iya dong. Apalagi yang seminggu nggak mandi, aduh ya susah itu. Tapi betul kan, anak itu punya akses kan pada bapaknya. Akses. Nah akses itu kunci Bapak Ibu. Ya kan, kunci. Kunci sekarang itu kan nggak harus bentuk besi ya. Kalau zaman dulu kan pakai apa itu grandel begitu, kan pakai apa sih? Ya itu besi begitu ya. Tapi kunci sekarang nggak harus berbentuk besi. Kunci itu mungkin ada dari Bapak Ibu yang sekarang kamar private room-nya udah pakai mata. Ada yang pakai sidik jari. Ya, ada sidik jari. Marsudi kayaknya kamarnya pakai sidik jari itu ya. Saya nggak tahu ya di tengah kemajuan zaman ya. Bisa saja pakai sidik jari atau pakai mata. Nah, itu sebetulnya bicara tentang akses kan. Nah, anak itu punya akses. Anak itu punya akses kepada bapaknya, tapi anak juga punya warisan. Yalah, pertanyaan saya, Bapak Ibu kerja nanti untuk diwariskan ke siapa? Ya ke anak, jelas kan. Ke anak. Makanya penting sekali untuk mengerti ini. Nah, kalau kita punya kunci, kita punya otoritas. Nina boleh ditampilkan di Matius 6 ayat 19 ya. Saya kayaknya belum kasih ke Nina tadi, tapi kalau bisa ya boleh ditampilkan. Kalau enggak, saya akan baca di Alkitab saya. Bapak Ibu boleh lihat. Oh, thank you Nina. Wah, cepat sekali dia. Nah, itu. Nah, ini dia. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sayang terjemahannya cuma kunci saja. Padahal kalau terjemahannya bahasa Inggris itu muncul kata the keys of the kingdom of heaven. Kunci-kunci kerajaan Allah. Ya, kalau Bapak Ibu baca di
terjemahan bahasa Inggris, saudara akan ketemu itu. Nah, ini kunci-kunci sekali lagi adalah akses. Ya, bahwa kita itu punya akses tak terbatas. Ini pada prinsip bahwa kita sebagai pengelola, kita diberi otoritas. Kalau kita pengelola yang baik dulu, ya. Kalau pengelola yang buruk ya nggak punya otoritas. Kita ini kalau pengelola yang baik, kita punya otoritas. Karena Tuhan sendiri yang janji, bukan kita. Oke, Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya yakin hafal lah pasti ayat ini ya. Ya, itu kata Yohanes 1 ayat 12 itu adalah eksosia. Tapi Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ini beda lagi, walaupun kata kuasa yang sama dipakai ya. Ya, sembari kita belajar sama saya. Saya juga ngerti ini belajar Bapak Ibu ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, ujung bumi. Makanya, saudara, kalau saudara tahu ini, jangan batasi Tuhan. Ya, ini nggak sok-sokan ya. Boleh ditutup lagi, Nina? Tapi ini nggak sok-sokan. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua, tolong yang di rumah doa Immanuel, jangan minta yang biasa-biasa. Mintalah hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak mungkin. Asal itu memuliakan Tuhan. Saya ulangi lagi. Jangan kita minta yang biasa-biasa. Mintalah hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin. Asal itu memuliakan Tuhan. Saya tutup dengan asal memuliakan Tuhan. Bukan untuk saya, bukan untuk saudara. Asal itu memuliakan Tuhan. Karena kita ini punya itu. Dunamos. Itu kata kuasa. Dinamit. Daya ledak yang luar biasa. Makanya ciri orang yang hidup dalam dunamos itu selalu akan jadi saksi. Katakan jadi saksi. Ya, katakan jadi saksi, Bapak Ibu ya. Jadi saksi itu apa? Saksi bahasa aslinya memakai kata marturios. Dari kata itu muncul kata martir. Apa itu martir? Mati terhadap diri sendiri. Iya ya. Orang itu semakin kerat kedagingannya, rohnya semakin kuat. Ini enggak ada urusan nggak boleh makan daging loh Bapak Ibu. Enggak ya. Nggak ada hubungan dengan itu. Tapi maksud saya begini, memang kalau kita itu betul-betul hidup dalam kuasa Allah, kita itu mati terhadap diri sendiri. Tapi kita punya daya ledak hidup yang sungguh luar biasa. Makanya hidup kita bukan lagi untuk kepentingan kita, tapi untuk tujuan Tuhan. Oke. Saya itu paling suka salah satu daerah, itu ada di Ambon. Namanya Pantai Nasepa. Netsapa, Nasepa, kok jadi lupa? Tolong orang Ambon diketik. Ya, itu pantai menurut saya beautiful dan kemudian begini, saya paling suka di situ makan ini rujak buah. Nah di sana di Ambon orang kalau bikin rujak buah itu selalu pakai pala, makanya enak rasanya. Udah begitu itu kan gula merahnya asli dari Ambon. Wih, itu begitu digigit langit terbuka, malaikat kelihatan. Asli gitu. Ya, tapi malaikat nggak panggil pulang anakku, enggak lah. Oh, makan rujak kan sehat ya. Nah, waktu saya lagi di sana, ada teman saya dalam anugerah Tuhan bulan nanti pas Passover saya akan ke Ambon. Ya, untuk beberapa hari ada pelatihan segala di sana. Nah, waktu saya lagi duduk, teman saya ngobrol begini sama saya. Pak Rubin, saya mau cerita ini. Oh ya? Ya, kita cerita-cerita. Nah, dia cerita begini. Dia punya tetangga. Tetangga ini namanya Bento. Orang Kristen. Orang Ambon kan kalau ditanya pasti bukan Kristen, tapi lebih mantap dari Kristen kan. Kristen. Nah, itu kakak kelasnya Kristen itu ya. Jadi dia Kristen itu ya, kakak kelasnya Kristen. Nah, dia berkata, Bento ini cuma lulus SD. Kerja di Pertamina Ambon. Bagian apa? Itu tuh. Nyiapin kopi, nyiapin teh. Tapi orang ini dilawat Tuhan. Dia meminta perkara yang mustahil terjadi dalam hidupnya. Dia berkata, satu kali nanti saya akan kerja di Pertamina, di posisi yang terhormat untuk memuliakan Tuhan. Doanya lulus SD dari kampung. Singkat cerita, dari dia kerja akhirnya dia bisa sambil sekolah. Sampai akhirnya dia lulus jadi sarjana. Di bidang memang perminyakan. Bapak Ibu tahu nggak? Dia kemudian diangkat tetap jadi pegawai negeri atau pegawainya Pertamina ya BUMN. Terus kemudian nggak tahu kenapa Tuhan itu memang luar biasa. Dikirim Bento ke Rusia. Dikirim ke Rusia. Di sana dia bagian pembelian. Ya wakilnya Pertamina di sana. Ya jelas gaji dolar, fasilitas luar biasa. Nah
Saya tidak kagum dengan cerita itunya. Itu biasa saja. Biasa saja, Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa begini. Dia kemudian berkenalan dengan banyak gereja. Gereja Ortodoks Rusia. Sampai satu kali. Temannya gereja Ortodoks ngomong begini. Boleh nggak doain ketua sinode punya istri, sakit parah. Dokter sudah give up. Usianya diprediksi dokter cuma tinggal 3 bulan. Orang kayak saya, kayak Cilili, kayak aliran-aliran Pantekosta karismatik, belum tentu bisa masuk ke gereja ortodoksnya Rusia. Itu gereja terbesar di Rusia, yang menguasai seluruh Rusia. Akhirnya, Bento bayangkan, itu tumpang tangan ke istrinya ketua sinode. Ini orang paling topnya di gereja ortodoks, tumpang tangan. Nah, Alkitab kan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ya kan? Penatua datang mengolesi minyak, orang yang sakit sembuh. Ya, saya ingatkan ya Bapak Ibu, bagian kita doakan orang sakit, bagian orang sakit sembuh. Saya ulangi ya, bagian kita doakan orang sakit, sudah di situ saja. Bagian orang sakit yang sembuh. Jadi kalau nggak sembuh, yaitu bagiannya orang sakit. Orang sakit harus sembuh. Bagian kita mendoakan untuk sembuh, itu bagiannya orang sakit. Jadi Alkitab berkata, kamu doa dengan sungguh-sungguh, doa orang benar, besar kuasanya. Sembuh, 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 sembuh sampai dokter bingung. Kamu apa ini? Sembuh. Itu yang sering saya katakan, bahwa kita itu beranilah minta hal-hal yang mustahil, yang tidak masuk akal, yang tidak biasa-biasa. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Sejak itu, Bento itu jadi pembicara keliling seluruh Rusia untuk melengkapi gereja-gereja ortodoks di sana. Dengan berita-berita pewahyuan-pewahyuan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Saya duduk sambil makan berkata, wow. Nah itu kebanggaannya Bapak Ibu. Ya, ada teman saya anaknya diterima di Seoul University. Itu masuk ke situ, kalau sudah tinggal di Korea, itu tidak gampang banget. Orang Korea saja susah masuk ke situ. Diterima beasiswa 100%. Tapi teman saya ngomong sama saya nggak bangga kok Pak Ruby. Tapi satu kali saya menangis. Dia ditelepon anaknya cerita, 3 orang Korea, asli orang Korea, dimenangkan sama anak ini, dan dibaptis sama dia. Papanya menangis dan berkata, nah ini nak, yang begini nih, Papa bangga. Dia ngomong Korea sudah kayak kita ngomong bahasa Indonesia, loh bayangkan. Makanya diterima di Seoul University. Situ kalau dengar-dengar kesaksian begini, saya berkata, wow, yang tidak mungkin terjadi, yang mustahil terjadi. Karena kita punya memang otoritas. Nah, Bapak Ibu makanya, yuk hubungan dengan Roh Tuhan jangan main-main, Bapak Ibu. Ya, jangan kompromi. Sorry ya, kekudusan itu penting banget. Kan Roh Kudus berarti Tuhan mau kita ya memang kudus. Nah, kudus itu tidak ada hubungan dengan nggak boleh modis. Orang berkata kudus artinya nggak boleh pakai lipstik. Enggak, kalau saudara pakai make up, saudara rasa cantik, pakai saja, tapi jangan menor kan. Pakai saja. Kekudusan itu kan bahasa aslinya apa? Hagios. Itu artinya kita itu dipisahkan dari dunia karena memang kita dikhususkan untuk Tuhan. Jadi kita itu memang dipisahkan. Kalau dunia curang kita nggak bisa, ya kita dipisahkan. Kalau dunia mainkan segala cara kita nggak bisa, itu tekanan batin loh Bapak Ibu. Kita ini kalau lihat orang dunia ngomong seenaknya, kerja dengan cara seenaknya, kita nggak boleh. Tekanan batin. Tapi memang karena kita itu kan dipisahkan, karena dikhususkan untuk Tuhan. Jadi begini, kita punya otoritas. Nah, saya akan selesai, saya akan tutup dengan beberapa hal ini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Selain kita ada dalam pemerintahan, ya, tapi yang kedua, kita itu harus kembali kepada prinsip yang tadi saya sudah katakan, tata kelola. Ada government, tapi juga ada governance. Ada government, sekali lagi pemerintahan, tapi juga ada governance. Governance itu adalah tata kelola dalam kehidupan. Nah, tata kelola ini penting sekali, Bapak Ibu. Saya nggak tahu, saya kasih Kejadian 2 ayat 15 nggak Nina ya? Tolong Nin. Atau hostnya siapa ya itu? Saya lupa. Tadi saya beri nggak ya Nina? Kalau boleh, tolong tampilkan ini. Oh ya, saya kasih kok tadi Kejadian 2 ayat 15. Saya ini ya. Nanti saya ke Efesus 1 ayat 16 itu ya, oke.
Nah, Tuhan Allah mengambil manusia itu, ini sebelum manusia jatuh ke dalam dosa kan. Tuhan persiapkan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa kan. Dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, kata memelihara dan mengusahakan itu tata kelola. Ya, saya ulangi ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan memelihara taman itu. Itu mengusahakan dan memelihara, itu pengelolaan. Bahasa aslinya pakai kata avoda, abot. Dari kata itu muncul worship juga, penyembahan. Jadi makanya tata kelola itu adalah bagian, bukan bagian lagi, ini nyawa daripada ibadah. Ya, jadi kita ini dipercaya untuk mengelola. Makanya betul, orang kalau dianggap dewasa itu adalah orang yang memang bertanggung jawab dalam pengelolaan. Saya ulangi lagi ya. Jadi orang kalau dianggap dewasa itu adalah orang yang memang bertanggung jawab dalam pengelolaan. Nah, Bapak Ibu, Eden itu kalau menurut saya itu bukan tempat kecil. Di Eden itu kan ada satu sungai yang punya 4 cabang. Efrat, Tigris, kemudian Pison, dan Gihon. Itu panjangnya luar biasa. Nah, Adam dan Hawa. Nah, Adam ya itu ditaruh di situ untuk mengelola. Nah, saya ingin sodorkan buat Bapak Ibu semua karena begini. Kita itu sebetulnya ya Bapak Ibu. Ya, makanya ya sorry kalau perkataan saya mungkin agak sedikit tajam ya. Orang itu kalau suka minta-minta sama orang, itu tidak pernah tahu prinsip tentang harta yang hebat yang Tuhan taruh di dalam kita. Ya, saya ingatkan sekali lagi ya. Di dalam kita itu ada harta yang Tuhan taruh di dalam kita, yang memang sudah Tuhan taruh. Nah, harta itu tidak kasat mata. Karena kan kalau Tuhan mempercayakan pada kita pengelolaan, dia taruh hal-hal yang luar biasa. Misalnya, kata kemuliaan Tuhan taruh. Ya kan? Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saya tidak usah baca itu Nina, walaupun tadi saya sudah berikan ayatnya ke Nina. Ya, bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Kita mulia kan? Mulia. Nah, kata kemuliaan itu kita semua tahu itu namanya kualitas dalam kehidupan. Ya, nah kemuliaan itu ditaruh di dalam diri kita, Bapak Ibu. Ditaruh di dalam diri kita. Makanya betul di dalam diri kita itu ada kualitas yang luar biasa. Nah, itu harta yang tidak kasat mata, tapi begitu dikelola akan mengeluarkan yang terbaik. Nah, saya ingin sampaikan ini, Bapak Ibu ya. Sistem dunia itu kan semuanya ukurannya pakai uang. Nah, kita ini tinggal di dunia. Ya, sistem dunia uang. Tapi sebetulnya yang saya ingatkan buat semua yang di rumah doa, termasuk buat saya, kita itu harus mengeluarkan produk yang bermutu dibandingkan hanya kejar ini, kejar uang. Karena di dalam kita itu ada hal-hal yang begitu luar biasa, yang kalau kita keluarkan dengan tanggung jawab, luar biasa. Luar biasa. Ya. Oke, saya ingin mengajak kita, coba Bapak Ibu ya, ada beberapa pengelolaan yang saya berharap ini menjadi pemikiran kita bersama ya. Tuhan itu taruh kemuliaan pada kita. Ya, itu kualitas yang luar biasa. Makanya ada satu penulis namanya Chuck Swindoll. Saya yakin Cik Lili pasti tahu penulis ini kali ya. Chuck Swindoll itu seorang penulis yang menulis banyak buku, terutama ya buku-buku tentang itu tuh. Apa sih namanya tafsiran-tafsiran Alkitab. Penulis ini hebat lah. Saya akui dia luar biasa. Dia angkatan sama Warren Wiersbe, sama John Piper, itu penulis-penulis yang diurapi Tuhan. Chuck Swindoll satu kali berkata begini, Tuhan itu tidak mungkin mengangkat manusia lebih tinggi lagi, karena berarti dia melebihi Tuhan. Coba bayangkan ya. Jadi begini, Tuhan tidak mungkin mengangkat manusia lebih tinggi lagi, karena berarti dia melebihi Tuhan. Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tidak sama ya, tapi mirip. Ya, jadi ada kualitasnya Tuhan. Makanya saya ingatkan buat kita di sini, tolong jangan ada yang pensiun. Jangan ada yang pensiun dalam kehidupan. Ya, sorry ya, yang berniat mau pensiun, pikirkan lagi. Jangan ada yang pensiun. Pensiun itu diukur karena jam kerja. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau Tuhan tidak mengukurnya begitu. Jangan pensiun di pelayanan. Ya, yang sudah senior-senior usianya, jangan pensiun di pelayanan. Tetap semangat dalam kehidupan. Ya, sebab begini ternyata. Selama masih ada neve saya, apa itu Pak Ruben neve saya? Nafas Allah, Kejadian 2 ayat yang ke-7. Manusia dibentuk dari debu tanah, dihembuskan nafas Allah, maka menjadi manusia hidup. Itu zoe, hidup yang berkualitas.
Jangan ada yang pensiun. Makanya betul, kerja tidak harus di office. Kerja lakukan apa saja, keluarkan semua yang terbaik. Nanti saya akan katakan beberapa pengelolaan yang harus kita fokuskan. Ini berkenaan dengan apa yang akan terjadi di depan. Saya tidak berkata, wah ini tahun 2023 ya Pak Rubin. Enggak, saya enggak suka begitu-begitu. Sorry ya, karena memang sekarang ini kan banyak orang suka mengejar orang punya karunia, karena mau tahu Tuhan seperti apa. Nah yang paling berat, orang yang punya karunia, kejar uang pada orang-orang yang mengejar itu. Nah, itu artinya tutup ketemu sama itunya. Saya tidak mau jadi pendeta begitu. Yang jadi tukang ramal, saya nggak mau. Orang kan sekarang kejar, apa ini pendeta, tolong kasih tahu. Nah, banyak pendeta yang kemudian manfaatkan itu untuk dapatkan uang dari yang begituan. Saya bukan tipikal begitu. Dijauhkan laknat seperti itu dari hidup saya. Serius, Bapak Ibu. Oh, kita paling gampang kalau mau cari uang dari begituan. Ya, makanya saya nggak mau terpancing yang begitu-begituan. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi penting untuk kita coba mengelola dari apa yang Tuhan percayakan ke depan. Karena kita ini wakil-wakilnya di bumi. Saya yakin ini, yaitu para 4 orang yang diurapi Tuhan itu, Ferry, David, kemudian Eva, dan kemudian Irin. Ya, saya yakin gini, kalian itu tidak cuma hanya ada di nyanyi-nyanyi, ada sesuatu yang kalian harusnya keluarkan. Saya nggak tahu apa. Tapi semua potensi ilahi yang tak terbatas, Tuhan akan keluarkan betul-betul. Kalau kita berani jadi orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saya tadi baca ayat atau tidak ya? Kayaknya enggak ya, Bapak Ibu. Sudah saya baca ya, Kejadian 2 ayat yang ke-15. Oke. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan. Nanti Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 26. Di tanah kering saja ada makanan. Ishak itu ada di tanah kering. Orang berkata ini krisis. Tahun depan gelap. 2023, Presiden, Menteri Keuangan sudah berkata berat. Keadaan dunia berat. Nggak apa-apa. Ya, itu nggak salah memang, gelap. Tapi kan kita tahu, yang punya terang pasti bisa berjalan. Yang punya terang pasti bisa gandeng orang berjalan dalam kegelapan. Makanya pria miliki terang firman. Karena kita bisa gandeng istri dan anak-anak kita di kegelapan. Hanya orang yang punya terang yang bisa berjalan dan beraktivitas di tengah kegelapan. Kan nggak apa-apa, kita punya terang firman kok Bapak Ibu. Ini Pak Rubin ini terlalu besar-besar apa? Enggak. Saya kembali kepada Tuhan kok, bukan kekuatan saya. Saya nggak bisa, saya nggak mungkin. Saya nggak berdaya apa-apa kalau saya nggak kembali ke situ. Nah, Bapak Ibu begini, makanya kalau kita bisa dipercaya pengelolaan, makanya betul jangan malas Bapak Ibu. Nggak boleh pensiun. Semua harus bekerja untuk mengeluarkan semua yang terbaik. Karena begini, bekerja itu bukan hanya kejar uang. Bekerja itu adalah sebuah dignity. Bekerja itu adalah harga diri. Karena itu identitas kita. Coba bayangkan. Boleh saya beritahu buat Bapak Ibu, pekerjaan paling sulit apa, Bapak? Pekerjaan paling sulit itu kalau nganggur dan ongkang-ongkang kaki. Pasti pikun itu. Ya, ada satu orang kaya, saya dengar, 7 perusahaan. Sekarang pindah ke Australia, pensiun. Di sana stres. Tahu Bapak Ibu, sekarang cari kerja nganter anak-anak sekolah. Padahal miliaran masuk ke rekening dia. Punya 7 perusahaan. Ditanya orang, kamu kok kaya kok mau nganter-nganter sekolah? Loh, saya enggak cari uang. Saya kalau nganggur, saya pikun, saya cepat mati. Wah, saya kemudian berkata, benar ya. Makanya Bapak Ibu, yang di dalam kita itu luar biasa. Nah, sekarang, ya waktu ya, soalnya waktu. Di Kejadian 26 tahu Bapak Ibu. Tanah kering, Ishak menabur. Hasilnya apa? Orang kalau diberkati Tuhan, ada makanan. Coba saya mau tanya Bapak Ibu ya. Waktu Tuhan suruh Abraham pergi ke tanah Kanaan, negeri susu dan madu. Bapak Ibu yang sering ke Israel, di Israel adanya apa Bapak Ibu? Ya ampun, batu karang dan gurun. Bagaimana bisa ada madu dan susunya? Ya dikelola. Dikelola. Ya, orang kalau diberkati mengelola. Ya, oke, saya langsung saja ya. Ada beberapa pengelolaan yang saudara harus pikirkan ke depan ini. Yang pertama jelas hikmat. Saudara, hikmat itu adalah dasar bumi diciptakan. Amsal pasal yang ke berapa itu? Amsal pasal yang ketiga 19. Nanti baca saja ya. Dengan hikmat bumi diletakkan.
Makanya orang yang tidak punya hikmat, tidak punya ketajaman dalam strategi. Nah, hikmat didapat karena takut akan Tuhan. Makanya saya dorong di sini, yuk takut akan Tuhan ya. Jangan tidak hormat sama Tuhan. Jangan sembarangan dalam kehidupan. Itu adalah harta yang luar biasa yang harus dikelola. Hikmat itu begini, kita itu melihat semua hal dengan sudut pandang firman. Dan kita punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Saya kalau lihat masalah, saya stres Bapak Ibu. Tapi saya tahu saya punya kekuatan untuk menyelesaikannya, yaitu hikmat Tuhan. Oh, Bapak berkata, Ibu berkata begini, Pak, saya nggak lulus kuliah, Pak. Nggak ada urusan. Hikmat bukan soal lulus kuliah. Hikmat itu karena pola hidupnya takut akan Tuhan. Kan hikmat pola hidup ya. Tapi yang kedua, Bapak Ibu ya, yang kedua. Nah, ini yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu. Tolong kelola tanah dengan benar. Ya, tanah mesti dikelola dengan benar, Bapak Ibu ya. Kelola, karena tanah ini warisan Tuhan. Jadi saya sungguh-sungguh berharap Bapak Ibu, mari kita kelola ini dengan benar. Ya, sebab begini Bapak Ibu, kalau ada negara yang gara-gara sepetak tanah itu ribuan orang meninggal, itu hanya ada di Israel. Mereka itu hormati tanah, hargai tanah, karena itu warisan dari Tuhan. Harus dikelola dengan benar, Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu tahu nggak, di Israel yang bisa beli tanah, itu hanya beberapa orang atau organisasi. Salah satunya Terra Santa. Terra itu tanah, Santa itu suci. Tanah suci. Itu lembaga yayasannya Katolik kan, yang memang membeli tempat-tempat yang dianggap seperti kayak peninggalan-peninggalan Alkitab. Tapi pemerintah Israel tidak sembarangan jual tanahnya. Tapi memang tanah itu harus betul-betul ya dikelola dengan benar. Ya, saya tidak bisa jelaskan secara detail karena tanah adalah identitas kita di mana kita berdiri. Tapi yang berikutnya, tanah itu harus dikelola. Yang berikutnya namanya pertanian, agrikultur. Nah, saya tidak mengajak Bapak Ibu jadi petani. Kenapa penting? Karena begini, dalam pertanian itu ada mata rantai makanan. Saya nggak tahu Cik Lili setuju dengan saya atau tidak, tapi Cik ya, saya sebenarnya mau ngobrol banyak sama Cik Lili. Cik, sejak rekayasa genetika, ya, karena pabrik-pabrik banyak, kantor-kantor banyak, gedung-gedung sekarang jadi gedung entertainment, sampai pertanian itu sempit. Nah, dunia itu pakai caranya dengan cara rekayasa genetika. Bapak Ibu, nangislah untuk generasi ke depan. Angka orang kena autis, angka orang kena kanker, angka penyakit-penyakit aneh sekarang luar biasa. Ini generasi pada dibunuh, Bapak Ibu. Karena makanan berantakan sekarang. Kita suruh anak kita pintar, tapi kita tidak pikir anak kita sehat. Dan tahu Bapak Ibu, banyak orang cari duit, setelah dapat duit, nanti duitnya untuk berobat. Bukan lagi untuk misi. Ya, secara sederhana ya, mungkin orang berkata, Pak Rubin buat apa sekarang? Saya lagi bikin jaringan ini sudah cukup lama. Ya, satu kali mungkin ya nanti satu kali. Ada satu anak bisa kesaksian kalau dia berkenan nanti. Namanya Yosia Diningrat. Dia bikin integrasi pertanian dan banyak nolong orang. Sekarang dia bikin pelatihan petani. 8 orang dia latih gratis 6 bulan. Dia tanggung semuanya. Dan dia sekarang udah terintegrasi, udah sehatnya luar biasa. Ya, saya bilang Bapak Ibu ya, wow. Ini saya tidak bisa ngomong banyak Bapak Ibu karena waktu saya terbatas. Tapi yang berikutnya Bapak Ibu, harta yang harus kita kelola berikutnya adalah air. Makanya kalau ada yang punya sumber mata air, bersyukurlah. Di Eden itu ada air, sungai yang 4 cabang kan, Pison, Gihon, kemudian apalagi Efrat dan Tigris. Silakan orang rohanikan. Oh ini lawatan Pak. Tapi kan tidak melulu harus dirohanikan. Wong kita juga masih minum air. Masa saudara rohani tapi minum airnya pakai tindakan profetik? Ada di sini yang minum airnya pakai tindakan profetik, cuman gelas kosong, saya minum air begitu. Enggak lah. Kita tetap minum air Bapak Ibu ya. Tapi ini ke depan pentingnya luar biasa di tengah kelaparan. Nah, saya tutup yang berikutnya adalah emas. Ya, sebab ini Tuhan tidak punya uang, tapi Tuhan punya emas, perak, permata, dan seluruh langit dan bumi. Emas itu kan magma yang kemudian dimunculkan dari dalam dengan kekuatan 3.000 derajat. Dan bagian manusia mengolesinya. Dan sebetulnya begini Bapak Ibu, sebetulnya negara sehat selalu cetak uang, harus backup emas. Itu prinsip kerajaan Allah. Cuman dunia mau balik sekarang. Uang sudah di-print semua. Makanya sekarang kacau Bapak Ibu. Oke, saya punya pertanyaan sebelum saya tutup.
Nyetak uang $1 dengan nyetak uang $100, cost-nya sama nggak Bapak Ibu? Nyetak uang 1 lembar $1 dengan 100 lembar $100, cost-nya sama nggak? Fair, cost-nya sama nggak, Fair? Ferry nggak dengar ya. Oke, nyetak uang $1 lembar dengan $100 lembar, cost-nya sama nggak, Bapak Ibu? Cost-nya sama. Tapi yang membedakan apa? Cap stempel pemerintah. Yang membedakan. Nah, kenapa kok barang mahal? Sorry itu saya, barang tidak ada yang mahal. Yang membuat mahal karena mata uang inflasi jatuh nilainya. Kenapa bisa begitu? Pengelolaannya nggak benar. Makanya kalau ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu hanya kerajaan Allah. Makanya saya tadi sekali katakan ya, produk kita harus lebih berkualitas daripada sekedar mengejar nilai mata uang, yang itu notabene sistem dari dunia. Oh, kita butuh ini Bapak, karena kita di dunia. Tapi fokusnya lah pada hal yang berharga yang memang Tuhan taruh. Jadi di sini jangan ada yang pesimis, jangan ada putus asa, ada potensi ilahi tak terbatas yang ada di dalam kita. Keluarkan itu dengan cara apa? Hidup melekat pada Tuhan. Saya selesai, saya berharap ini menjadi lemparan perenungan buat kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua di rumah doa Immanuel. Yuk, lakukan hal yang besar, kita pengelola yang bisa dipercaya untuk Tuhan dimuliakan. Saya berdoa buat Bapak Ibu sebelum saya serahkan. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau sudah sampaikan. Mulut dan kata-kata hamba-Mu terbatas, tapi hamba berdoa biar apa yang Tuhan hari ini sampaikan lewat mulut lidah bibir ini, sungguh-sungguh kami renungkan dan terimpartasi di hati kami. Kami mau jadi pengelola yang bisa dipercaya, karena kami bukan owner, kami adalah pengelola yang Tuhan percayakan. Toh satu kali kami harus berjumpa dengan Tuhan. Kami punya pertanyaan, apakah kami tahan berdiri ketika kami berdiri di hadapan-Mu? Bagaimana dengan waktu? Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan kehidupan yang Tuhan percayakan? Apakah kami kelola dengan benar? Tuhan, kami minta ampun. Kalau selama ini kami buang-buang banyak hal, kami sembarangan dalam karakter, kami tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau jadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya. Karena ada banyak hal besar yang Tuhan akan kerjakan untuk Tuhan ditinggikan. Berkati rumah doa Immanuel satu persatu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali. Berkati Cik Lili dengan semua tim yang ada di sini, Tuhan menyertai kami semua untuk kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Terima kasih Korubin untuk seri firman-Nya hari ini. Saudara, kita akan langsung menyatukan hati kita akan berdoa syafaat. Saya persilahkan untuk Olive untuk kita berdoa.